Halo semuanya, aku mau nanya nih, kalian pernah nggak sih ngelihat barang yang kalian gunain itu ada tulisan Made in China? Atau kalian pernah nggak sih ketika beli barang itu tuh dikirim dari luar negeri? Nah, jadi dua contoh berikut itu merupakan contoh perdagangan internasional, teman-teman. Oke, hai semuanya, perkenalkan nama aku Azahrawani Liliani dengan NPM 2211021096. Di sini aku akan sedikit menjelaskan materi mengenai mata kuliah yang diampu oleh Ibu Resa, yaitu mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional. Nah, di sini karena sudah aku singgung sebelumnya, aku akan membahas sedikit materi mengenai pengertian ruang lingkup perdagangan internasional. Oke, masuk pada materi pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. Mungkin kalian udah bertanya-tanya nih, apa sih pengertiannya, Kak? Apa sih, Kak, perdagangan internasional itu? Nah, jadi perdagangan internasional itu adalah interaksi ekonomi antar negara yang melibatkan pertukaran barang atau jasa nih. Nah, di proses ini nih memungkinkan negara-negara lain itu untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan produk-produk yang tersedia di tempat lain. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan efisiensi produk dan diversifikasi pasokan juga. Lalu yang kedua itu ada ruang lingkup perdagangan internasional. Jadi ruang lingkup perdagangan internasional itu ada beberapa aktivitas utama nih. Yang pertama itu ada ekspor, yang kedua ada impor, yang ketiga itu ada investasi asing. Ekspor sendiri itu merupakan aktivitas menjual barang atau jasa ke negara lain, sedangkan impor itu sendiri aktivitas membeli barang atau jasa dari negara lain. Nah, investasi asing itu merupakan investasi modal atau teknologi ke dalam industri atau proyek di negara lain. Lalu, selain dua itu tadi, ada dasar teori perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu ada beberapa dasar teoritis yang mempengaruhi perdagangan internasional antara lain. Yang pertama itu ada teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Jadi, di mana negara itu harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang mereka hasilkan paling efisien. Jadi hal ini berarti bahwasannya setiap negara itu harus fokus pada produksi yang memiliki biaya rendah relatif dibanding dengan negara lain. Oke, selain teori keunggulan komparatif dari David Ricardo tadi, itu tuh ada teori spekulasi hackers dari Ohlin. Jadi di sini ini mendeskripsikan bahwa negara itu harus memiliki faktor produksi yang unggul yang akan fokus pada industri yang menggunakan faktor produksi tersebut itu sendiri. Oke, yang ketiga itu ada teori aliran barter, di mana teori aliran barter ini nih memperlihatkan bagaimana sih perdagangan awal dimulai dengan pertukaran barang-barang langsung gitu. Oke, setelah teori-teori tadi yang aku sebutkan, itu ada latar belakang perdagangan internasional. Masuk pada latar belakang perdagangan internasional. Jadi latar belakang perdagangan internasional itu ditopang oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada kebutuhan efisiensi produk. Nah, jadi di kebutuhan efisiensi produk ini negara-negara ingin meningkatkan efisiensi produk dengan mengoptimalkan sumber daya alam ataupun tenaga kerja yang ada. Oke, yang kedua itu ada akses pasar global. Jadi akses pasar global ini memiliki akses yang memungkinkan negara untuk mengeksploitasi permintaan internasional dan meningkatkan pangsa pasar itu. Jadi selanjutnya itu juga ada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi, di mana partisipasi dalam perdagangan internasional ini diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik melalui investasi, transfer teknologi, dan diversifikasi produk. Jadi dengan memahami definisi ruang lingkup, teori dasar, dan latar belakang perdagangan internasional itu, kita itu dapat memahami loh teman-teman, bagaimana sih interaksi ekonomi antar negara berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Nah, jadi mungkin itu aja nih teman-teman yang dapat aku jelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. Jadi kurang lebih aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.